ditanya. Sekarang giliran dari Pak Joni Gerald Plate. Ada yang mau ditanya, Pak? Ada, Yang Mulia. Silakan, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, mendengar penjelasan saudara dari tadi, saudara menjawab semua pertanyaan. Hanya untuk konfirmasi saja. Apa jabatan saudara di Bakti? Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul. Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul. Apakah juga saudara Dirut Bakti? Ya. Apakah saudara juga Dirut Bakti? Tidak. Tidak. Apakah saudara juga PMO? Bukan. Apakah saudara juga Popja? Bukan. Apakah saudara juga KPA? Bukan. Apakah saudara juga PPK? Bukan. Apakah saudara juga menteri? Bukan. Apakah saudara juga konsultan pengawas? Bukan. Bukan semuanya, tapi saudara menjawab semua pertanyaan yang menjadi tugas-tugas bukan bagian dari tugas saudara. Ya. Pertanyaan yang pertama. Oh. Tadi saudara menyatakan arah pimpinan. Dan saudara mengasumsikan pimpinan adalah Menteri Kominfo, yang adalah saya. Tahukah saudara bahwa ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 86 tahun 2020 yang menetapkan pembangunan BTS yang disebut dengan infrastruktur pita lebar 4G sebagai proyek prioritas. Tahukah saudara itu? 86 tahun 2020. Tentang apa ya? Target Kepres tentang Kepres nomor 86 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2021. Oh, tadi sudah kami jawab, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi supaya saudara tahu, ada target 4.200 di dalam Kepres tersebut. Ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi saudara tidak tahu kebijakan pemerintah. Dan saudara mengasumsikan itu sebagai kebijakan perorangan Menteri Kominfo. Begitu. Apakah negara ini dilaksanakan dengan kebijakan perorangan seorang menteri? Setahu saudara, apakah demikian? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak Gerald Plate. Tolong saudara bertanya, ya jangan emosi seperti itu. Tidak emosi, mungkin terlalu Ya, dekat. barangkali intonasinya aja ya. Ya. Terima Saya kasih. kira kalau pertanyaan itu kan kebijakan, Pak. Kebijakan dari kepala negara, seorang presiden, ya biasalah. Tolong ini targetnya sekian. Ya. Gitu. Itu hal yang biasa. Bukan hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, semua kementerian seperti itu. Dan itu umum, Pak, tahu. Ya. Ya, cuma pelaksanaannya seperti apa, begitu. Yang disidangkan di sini pelaksanaannya sesuai nggak dengan ketentuan undang-undang, begitu lah, Pak. Ya. Kalau saudara gitu nanti dia pingsan. Saudara tanya, ya. Oke, santai aja, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Mengingatkan, mohon maaf aja suara tonasi kita kadang-kadang meningkat, tapi tidak ada emosi di situ. Ya, rasional ya, saja. Barangkali intonasinya, Pak. Terima kasih sama, Yang Pak. Mulia. Kita orang Sumatera, orang Timur sama intonasinya. Ini agak jauh dikit dari ya, mereka. hatinya Hello Kitty, kayak gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih saudara saksi. Pada saat 4 atau 5 rapat yang saudara sebutkan tadi, ya 5 rapat yang saya sebutkan di Jakarta, di Bali, ya di Fairmont, W Bali, Sofitel, Apurva, dan seterusnya. Bagaimana model format rapatnya? Format rapat seperti rapat pada biasanya, karena sifatnya adalah rapat kerja. Biasanya didahului dengan presentasi dari masing-masing kemitraan atau konsorsium, kemudian presentasi dari PMO, setelah itu arahan dari Pak Anang, dan kemudian terakhir biasanya ditutup arahan dari Pak Joni. Berarti bukan menteri yang memimpin rapatnya. Apakah demikian? Kalau yang memimpin rapat, iya bukan menteri. Bukan karena menteri sifatnya bukan rapat seperti biasa. Terima kasih. Siapa yang mengundang rapat tersebut? Bakti. Bakti, bukan Menteri Kominfo yang Bukan. mengundang. Bukan. Saudara saksi,
pada saat rapat itu, ya, seingat saudara, apakah dimulai dengan lagu Indonesia Raya? Iya. Dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Format dan struktur rapatnya seperti apa? Biasanya apakah ada round pimpinan rapat di depan seperti Yang Mulia Hakim dan yang lain di bawah? Biasanya Atau rame-rame duduk di meja bundar? Round table. Round table. Berarti tidak ada yang memimpin di depan. Tidak ada yang memimpin. Tidak ada yang memimpin di depan. Lalu format rapatnya, saudara sampaikan tadi, apakah melalui presentasi PMO? Iya. Apa yang disampaikan oleh PMO? Progres pembangunan. Progres Isu-isu, pembangunannya. iya. Berapa besar progres pembangunannya? Iya, tadi sesuai perkembangan pada saat rapat tersebut dilaksanakan. Sesuai rapat. Apakah PMO juga menetapkan target di akhir tahun bulan Desember sekian persen targetnya? Sebagai rekomendasi, iya. Sebagai rekomendasi ada. Dan kehadiran menteri di situ, saudara bilang tadi arahan untuk meneruskan. Apakah salah menteri untuk mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus diusahakan secara maksimal? Menurut saya, perlu saya jawab nih. Sebetulnya nggak boleh menurut. Iya. Ya, itu kan penilaian subjektif saudara. Iya. Ya, semua menteri juga begitu, Pak. Iya. Semua pimpinan lembaga dan kementerian, ya begitulah. Apa arahan dari presiden, ya kita harus sampaikan kepada bawahan kita. Itu hal yang biasa. Terima kasih Yang Mulia, ya, silakan. konfirmasinya. Ya. Karena memang itulah yang disampaikan untuk memaksimalkan ya semua pekerjaan agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan demi layanan bagi rakyat, sesuai target dan sesuai kontrak. Apakah ada arahan dari menteri untuk melaksanakan pekerjaan tanpa atau lupakan kontrak, tanpa memperhatikan kontrak? Ya, tadi sudah saya jawab ya, bahwa untuk terkait secara detail redaksinya tadi saya tidak begitu ingat apakah harus keluar dari kontrak atau tidak. Yang saya ingat apakah adalah boleh saudara melaksanakan tanpa mengikuti kontrak? ya tidak boleh. Tidak boleh. Dari saudara berasumsikan apa yang disampaikan oleh menteri harus sesuai dengan kontrak. Yang saya sampaikan tadi bahwa arahan dari Pak Joni saat itu adalah melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan harus sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan perundang-undangan. Apakah saudara ingat bahwa di dalam pertemuan di Apurva, menteri menyampaikan bahwa semua yang melaksanakan ini harus bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan governance, akuntabilitas, dan tidak merugikan keuangan negara. Apakah saudara ingat? Saya tidak ingat. Saudara tidak ingat. Ya. Karena saudara tidak ingat, saudara beranggapan bahwa menteri tidak mengatakannya. Tidak beranggapan. Yang saya ingat adalah tadi Pak Menteri meminta untuk melanjutkan pekerjaan. Hanya itu yang saudara Iya. dengar, untuk kepentingan saudara saja. Bukan, mohon maaf karena pada saat itu saya sedang sakit. Nah, sekarang Jadi saudara saya sakit. Iya. Padahal Ini Pak, akuntabilitas. starting pointnya gini. Jadi arahan dari beliau ini pada waktu itu sebagai menteri, lanjutkan pekerjaan. Dengar nggak saudara? Sesuai dengan kontrak, begitu. Ya. Sesuai dengan aturan yang ada. Dengar nggak saudara itu? Yang saya ingat hanya Lanjutkan. melanjutkan pekerjaan. Nggak ada saudara dengar itu. saya tidak ingat. Iya. Ya. Jadi tadi kan ditambahin nih sama Pak Gerald nih. Ya. Sesuai dengan kontrak. Harus sesuai dengan aturan hukum. Ya. Harus bertanggung jawab atas pekerjaan. Kan Ya. itu tambahannya. Ya. Itu saudara dengar apa tidak itu? Tidak ingat. Oh, Tidak tidak ingat. ingat apa tidak dengar? Tidak ingat yang mulia. Oh, tidak ingat, Pak. Bukan tidak dengar, tapi tidak ingat lagi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, oke. Ya, udah berubah nih pernyataan dari saksi. Iya, Berubah. iya, silakan. Dari Pak. awal tidak Saya ingat. tanya pertanyaan yang berikutnya. Ya. Tidak banyak lagi, terakhir lah. Tadi saudara mengatakan bahwa di bulan Maret 2022, 31 Maret 2022, ya, Bakti melakukan rekonsiliasi, ya, atau valuasi, ya, atau taksasi terhadap pekerjaan. Betul? Betul. Betul. Dari taksasi yang saudara lakukan itu,
atau yang Bakti lakukan itu, terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 1,78 triliun. Betul? Betul. Dan 1,78 triliun itu harus dikembalikan. Betul. Betul. Sudah dikembalikan apa belum? Sudah. Sudah. Pertanyaannya, saudara juga mengatakan tadi bahwa barang-barang atau aset dan aset yang sedang dalam konstruksi menjadi barang milik negara. Iya. Dengan perbedaan Berapa status. nilai barang milik negara tersebut? Saya tidak hafal untuk nilai. Kalau kontraknya 9,8 triliun Iya. dan pengembalian 1,78 triliun, barang milik negara yang tersisa berapa jumlahnya? Bukankah itu 8 triliun? Iya, kurang lebih. Kurang lebih 8 triliun. Berarti 8 triliun itu barang milik negara. Kalau KDP belum BMN, tapi sudah dicatat sebagai Berarti aset. itu sebagai barang milik negara. Iya. Ya kan? Dengan kategori under construction dan aset. Iya. Betul kan? Iya, benar. Kalau demikian, Bakti dirugikan nggak? Bukan Itu kapasitas saya untuk menjawab. Ya, ada ahlinya Pak yang kan nanti kami nilai Bakti itu rugi apa tidak. Gitu ya. Nanti Baik, Pak. terima kasih Yang Mulia. Ya, makanya yang sabar Pak. Kalau harus sekarang juga jawabannya ya. Nah, bukan kompetensi dia untuk menjawab itu. Karena Oke? dari, terima kasih Yang Mulia. Ya, Dari cukup tadi ya. dia tahu semua soalnya. Dia jawab Iya, semuanya. makanya Mungkin itu. saja dia tahu. Ya kita uji kalau dia Yang tahu terakhir saya semua. tahu, Pak. Oke. Ya, bisa cair kah? Oke, begitu ya. Cukup Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia untuk Oke, sementara cukup sama, Yang Mulia. Pak. Terima kasih. Mulia, satu pertanyaan Silakan saja. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara ditanya dan diminta ketegasan oleh jaksa penuntut umum. Apakah kesaksian BAP saudara tetap? Dan saudara menjawabnya tetap. Lalu dalam rapat hari ini, dalam sidang hari ini, begitu banyak yang saudara sampaikan. Bila terjadi perbedaan antara apa yang disampaikan di BAP dan penjelasan atau kesaksian saudara di bawah sumpah hari ini, yang mana yang harus saudara pertahankan? BAP itu keterangan saudara. Iya. Itu maksudnya pertanyaan beliau ini. Iya. BAP itu keterangan tetap saudara pertahankan. Insya Allah tetap. Ya, kita- tetap yang seperti di BAP Iya. itu. Kemudian juga saudara disumpah di persidangan ini. Iya. Sumpah saudara itu kemudian yang saudara terangkan di persidangan ini samakah dengan yang di BAP itu tadi? Insya Allah masih tetap. Sama. Iya. Itu loh Pak. Pertanyaannya, jika tidak sama, yang mana yang dipakai? Gimana ini? Keberatan ya benar. Hah? Tetap dengan pertanyaan Iya. di depan sidang. Sesuai yang saya Dua-duanya. sesuai yang saya pertahankan. berikan keterangan ini, saya menilai masih sesuai semua dengan BAP yang Sesuai pernah saya dengan berikan. BAP. Itu loh Pak. Kalau menurut penilaian saudara itu tidak sesuai, ada yang beda barangkali. Terima kasih Yang Mulia. Tadi saksi menyatakan bahwa dia mempertahankan juga yang dia sampaikan di persidangan ini. Ya, makasih. Ini loh Pak, kalau umpamanya ada berbeda, apa perbedaannya itu? Nah, jadi yang sah itu yang betul-betul di depan sidang Pak. Karena dinyatakan di bawah sumpah. Siap ya. Kalau Mulia. BAP itu kan tak di bawah sumpah. Ini Ya. dua-duanya dipertahankan. Di BAP dipertahankan, di persidangan dipertahankan. Begitu Pak. Siap yang mulia. Ada tadi yang nunjuk tangan. Nanti kalau nggak saya kasih kesempatan, dibilang pula Ketua Majelis Arogan. Ada lagi nggak? Habis. Nah, sudah selesai. Selesai. Pas barang bukti lagi Pak. Ada barang bukti. Yang lain benar berarti. Itu yang tidak benar. Berarti Ya, yang yang lain lainnya benar. Ya. Siap Yang Mulia. Sekarang Pak Menteri lagi ini sekarang. Ada yang dibantah? Nggak ada yang benar satupun. Terima Silakan, kasih Yang Mulia. Ada banyak yang nggak benar, tapi beberapa yang kami tidak mau benar mengatakan. aja Pak. Yang tidak benar apa? Ya, ada banyak. Yang terbanyak nanti kami sampaikan di pledoi, tapi saat ini kami ingin menekankan. Yang pertama yang tidak benar adalah kesaksiannya tentang arahan menteri di rapat di Apurva salah. Tidak seperti yang dia sampaikan. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan
arah kebijakan pemerintah pembangunan 4.200 bukan arahan pribadi saya sebagai menteri, Iya, tapi kalau itu kebijakan negara. Ya. Dari tadi disampaikan pimpinan-pimpinan dia maksud asumsinya adalah saya. Itu salah. Ya masalah arahan itu tadi kan tidak jadi Pak. Sebetulnya tidak jadi masalah itu. Terima kasih Yang Mulia. Yang lain, kalau arahan-arahan seperti itu memang semua kebijakan itu ya datangnya dari orang nomor 1. Semua lembaga kementerian seperti itu Pak. Badan, lembaga ya seperti itu kepada pimpinannya. Ya wajar kalau gitu Pak. Cuma pelaksanaannya itu sesuai apa tidak, itu yang kita uji di persidangan ini, gitu loh Pak. Betul, terima kasih Ya. Yang Mulia. Memang kami dalam kebijakan kami mau menyampaikan agar dipahami oleh Ya, saksi. kalau itu sesuai dengan keterangan dia. Yang kedua dan terakhir, selebihnya Ketiga, Pak. akan Tadi 2 itu ya. Yang ketiga dan terakhir, selebihnya kami akan sampaikan di pledoi. Itu tuh, yang 500 juta itu gimana? Kan tidak menyebut saya tadi. Hah? Tidak menyebut saya. Tidak menyebut saudara. Dia saudara. menyebutnya buat happy, bukan buat saya. Iya, itu bukan saudara bantah itu. Bu, saya bantah karena saya tidak. Oh, Saya dan- tidak tahu ke yang lain. Oke. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.